Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran kimia. Nah, bagaimana keadaannya? Semoga semangat selalu dan sehat selalu ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita dapat bermanfaat untuk kita. Berdoa, mulai. Selesai. Oke, Ibu presensi dulu ya. Semuanya hadir kan ya? Hadir, Bu. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang materi minyak bumi. Nah, sebelum mengetahui tentang materi minyak bumi, kita harus mengetahui dulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, yang pertama, siswa dapat menelaah pembentukan minyak bumi dan gas alam dengan baik. Kemudian, yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi komposisi minyak bumi dengan baik. Kemudian yang ketiga, siswa dapat menganalisis pengolahan minyak bumi dengan teliti. Yang keempat, siswa dapat menentukan fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi dengan baik. Kemudian yang terakhir, siswa dapat menjelaskan mutu bensin dengan baik. Oke, sekarang coba perhatikan gambar yang ada di samping Ibu. Nah, sudah ada gas LPG kan? Gas LPG merupakan bahan bakar yang sering digunakan oleh ibu-ibu untuk memasak. Selain cepat memasak, bahan bakar gas LPG ini juga tidak menimbulkan jelaga sehingga peralatan dapur ibu-ibu tersebut menjadi bersih. Nah, kira-kira ada yang tahu bagaimana cara memperoleh gas LPG? Kemudian apa ya yang terkandung dalam senyawa gas LPG? Coba, ada yang Saya, tahu? Bu. Oke, silahkan. LPG diperoleh dari gas minyak bumi yang dicairkan dengan menambah tekanan dan menurunkan suhunya. Gas berubah menjadi cair. Senyawa yang terdapat dalam LPG propana C3H8 dan butana atau C4H10. LPG juga mengandung hidrokarbon ringan lain dalam jumlah kecil, misalnya etana atau C2H6 dan pentana atau C5H12. Itu, Bu. Wah, bagus sekali ya jawabannya. Kita beri aplaus dulu. Nanti Ibu kasih hadiahnya ya, Ibu kirim. Oke, kita lanjut. Minyak bumi. Baik, kita langsung saja membahas tentang materi minyak bumi. Nah, minyak bumi ini merupakan campuran cairan yang terdiri dari berjuta-juta senyawa. Oke, kita langsung masuk pada proses pembentukan minyak bumi dan gas alam. Nah, coba lihat gambar yang ada di samping Ibu. Nah, bagaimana sih proses pembentukan minyak bumi dan gas alam itu, Bu? Nah, coba kita langsung saja ya. Proses pembentukan minyak bumi dan gas alam itu terjadi karena adanya pelapukan berbagai macam sisa-sisa organisme dan jasa tektonik yang terkubur bersama lumpur. Kemudian diproses jutaan tahun lalu mengendap dari dasar laut. Nah, menghasilkan bintik minyak dan gas, lalu terakumulasi di batuan kedap dan menjadi deposit minyak bumi. Nah, dari sini paham bagaimana proses pembentukan minyak bumi dan gas alam? Paham ya? Oke, kita lanjut pada materi komposisi minyak bumi. Nah, minyak bumi sendiri adalah campuran kompleks yang sebagian besar terdiri dari 90% sampai 97% terdiri dari senyawa hidrokarbon. Nah, hidrokarbon yang terkandung minyak bumi terutama adalah alkana, sedangkan sisanya adalah sikloalkana, alkena, alkuna, dan senyawa aromatik. Nah, komponen kecil lainnya selain senyawa hidrokarbon itu ada senyawa-senyawa karbon yang mengandung oksigen, belerang, dan nitrogen. Kemudian, proses pengolahan minyak bumi. Nah, untuk memperoleh minyak bumi perlu dilakukannya proses pengoboran. Nah, proses pengoboran ini dilakukan di tengah laut ya. Nah, kemudian minyak bumi yang ditemukan biasanya akan bercampur dengan gas alam. Nah, sehingga untuk melakukan minyak bumi tersebut perlu dipisahkan dari gas alam yang berbentuk cairan kental, hitam dan berbau yang disebut sebagai minyak mentah atau crude oil. Nah, minyak mentah ini dilakukan
dengan cara pemurnian yaitu dengan distilasi bertingkat. Nah, prinsipnya berdasarkan perbedaan titik didih, kemudian sehingga diperoleh kelompok-kelompok komponen dalam rentang titik didih tertentu yang disebut fraksi-fraksi. Di sini sudah paham kan ya? Oke, kita lanjut pada fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi. Berikut ini adalah fraksi hidrokarbon dari minyak bumi dan manfaat minyak bumi untuk setiap fraksinya. Nah, apa aja sih Bu fraksi-fraksi minyak bumi ini? Fraksi-fraksi minyak bumi terdiri dari gas, antara petroleum, bensin atau gasolin, kemudian nafta, ada kerosin, minyak solar dan diesel, kemudian ada minyak pelumas, kemudian ada lilin, minyak bakar, dan bitumen atau residu. Nah, manfaatnya apa ya? Nah, manfaatnya dari gas yaitu untuk sebagai bahan bakar gas LPG dan bahan baku sintesis senyawa organik. Nah, kemudian ether petroleum sebagai pelarut dan cairan pembersih. Kemudian bensin atau gasolin sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Jadi bensin ini sering kita pakai untuk kehidupan kita sehari-hari yaitu sebagai alat transportasi ya. Kemudian kerosin, adanya bahan bakar zat atau bahan bakar kompor parafin. Nah, minyak solar atau diesel yaitu manfaatnya sebagai bahan bakar kendaraan bermesin diesel dan bahan bakar tungku di industri. Jadi untuk perusahaan-perusahaan sebagai industri tersebut banyak menggunakan minyak solar dan diesel. Nah, kemudian minyak pelumas. Nah, minyak pelumas ini manfaatnya sebagai oli dan pelumas. Kemudian lilin. Nah, lilin di sini sebagai petroleum jelly dan lilin parafin untuk membuat lilin, kertas berlapis lilin, kemudian lilin batik dan bahan pengkilan seperti semir. Kemudian minyak bakar, bahan bakar kapal sebagai pemanas industri dan pembangkit listrik. Kemudian bitumen sebagai material aspal, jalan, dan atap bangunan. Oke, sampai sini paham? Oke, kita lanjut pada pembahasan bensin. Nah, bensin merupakan bahan bakar kendaraan bermotor yang memiliki peran penting. Karena apa? Bensin sebagai bahan bakar yang kita pakai untuk alat transportasi kita seperti motor. Nah, di Indonesia terdiri berbagai jenis bensin, misalnya premium, pertamax, pertalite, pertamax plus. Kemudian setiap jenis bensin memiliki mutu yang berbeda. Nah, mutu bensin ditentukan oleh efektivitas pembakarannya di dalam mesin. Nah, mutu bensin mempengaruhi ketetapan waktu pembakaran sehingga tidak menimbulkan ketukan atau knocking yang mengganggu gerakan piston pada mesin. Nah, ketukan dapat mengurangi efisien bahan bakar. Nah, menyebabkan mesin menggelitik atau bahkan merusak mesin. Jadi, perlu diketahui bahwa mutu bensin itu mempengaruhi. Nah, kemudian mutu bensin biasanya dinyatakan dengan bilangan oktan atau octane number. Nah, bilangan oktan ditentukan melalui uji pembakaran sampel bensin sehingga diperoleh karakteristik pembakarannya. Nah, karakteristik tersebut kemudian dibandingkan dengan karakteristik pembakaran berbagai campuran seperti heptana dan isoktana. Nah, nilai bilangan oktan 0 ditetapkan dengan N-heptana yang mudah terbakar dan menghasilkan heptana yang mudah dan menghasilkan ketukan lebih banyak, sedangkan nilai 100 untuk isoktana yaitu yang tidak mudah terbakar dan menghasilkan ketukan paling sedikit. Nah, baik, ada yang mau membantu Ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Saya Bu. Oke, silahkan. Oke, kesimpulannya Bu, yang pertama, pembentukan minyak bumi dan gas alam berasal dari sisa-sisa organisme. Terus yang kedua, komposisi minyak bumi sebagian besar terdiri dari senyawa hidrokarbon. Dan yang ketiga, pengolahan minyak bumi dengan cara pengeboran. Yang keempat, fraksi minyak bumi dan manfaat minyak bumi sangat banyak. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu mutu minyak bumi sering disebut dengan bilangan oktan. Wah, terima kasih ya. Oke, sampai sini dulu pembelajaran kita pada minyak bumi. Nah, anak-anak Ibu jangan lupa belajar tentang materi minggu depan yaitu termokimia.
Nah, jaga selalu kesehatannya ya, patuhi protokol yaitu 5M. Nah, sekian pembahasan Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.